Oke, selamat datang kembali di channel saya ya. Hari ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara simple untuk menganalisa sebuah market ya teman-teman, khususnya di market gold ya. Oke, langsung saja kita lihat marketnya. Kalau misalnya seperti ini ya, contohnya jumpa market seperti ini. Katakanlah ini belum terjadi teman-teman. Katakan begini, contohnya kita mulai dari sini ya. Katakan ini belum terjadi teman-teman, ini belum terjadi ya. Jadi ketika kita mau menganalisa sebuah market, kemanakah gold itu akan pergi. Jadi teman-teman harus bayangin bahwa market itu ada yang namanya higher high, lower low ya gitu ya. Jadi kita berpatokan ketika membentuk lower low baru, berarti dia masih bearish ya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia cenderung mengarah kepada ke bawah, berarti bearish. Nah, jadi untuk menganalisa market perlu kita ketahui secara garis besar. Contohnya nih, ketika Anda buka laptop ataupun handphone atau chat Anda, bagaimana, apa yang perlu Anda perhatikan ketika kejadiannya seperti ini ya. Katakan ini semuanya ya, Anda berpatokan ke sini ya, contohnya semuanya ini kejadiannya belum terjadi ya teman-teman. Jadi ini kita bermain di area ini ya kan. Jadi area ini adalah area yang akan kita baca sebelumnya. Nah, dia di sini memang dia membentuk high yang baru tapi belum menembus ini ya, belum menembus ini. Artinya market itu cenderung dia masih ada sell. Jadi konfirmasi apa yang kita lihat ketika dia ini masih mengarah sell? Di sini ada tren besar teman-teman. Di sini ada tren besar ya kan. Contohnya ada pergerakan besar, lower low ya, dia membentuk lower low. Nah gini, jadi dia membentuk ini teman-teman. Jadi inilah yang perlu kita pahami. Ketika dia di break ke bawah ya kan, dia pullback lagi, di break lagi, di pullback lagi. Jadi di sini artinya dia belum mampu menembus ini yang tadi SNR, secara SNR-nya. Jadi itu yang perlu kita pahami dari sebuah market ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita salah menganalisa. Jadi ini adalah area yang perlu kita inikan. Ini adalah pergerakan besar. Artinya market itu sebetulnya langsung kita baca, oh ini masih sell. Masih sell ya teman-teman. Masih pergerakan besar. Ini begitu kita lihat dari pergerakan sini sampai ke bawah ya. Jadi teman-teman harus bisa perhatikan, bisa bandingin bahwa berarti cenderung market ini menjadi masih cenderung bearish ya teman-teman. Oke, langsung saja ya teman-teman, contohnya kita pandangin. Nah, ketika dia pullback pertama ya, contohnya di sini nih ya. Tapi lebih gampangnya teman-teman langsung berubah kepada line chart ya. Nah ini kan nampak nih SNR-nya ya. Nah begitu dia pullback pertama, pullback ya, turun, pullback turun, pullback turun lagi ya. Jadi di sini yang kita perhatikan adalah tren masih bearish, belum mampu menembus itu. Jadi ada pergerakan-pergerakan yang membuat kita konfirmasi sell ya teman-teman. Jadi disitulah peluang kita untuk open posisi. Jadi teman-teman harus paham dari segi membaca sebuah market. Jadi jangan sampai kita itu terjebak di dalam sebuah market. Ketika kita mau memandang, kita terjebak sendiri. Nah, kalau saya cenderung lihat dulu arah pergerakannya seperti apa. Contohnya
trend is friend katanya kan, kalau kita adalah teman kita adalah market ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu ya salah membaca tren ya. Jadi tren utama itu yang perlu kita strategi utama untuk mencapai tujuan kita, baru nanti analisa lah yang lain. Jadi ini khususnya saat ini saya akan terangkan kepada teman-teman semua bagaimana cara menganalisa market ini jauh lebih mantap ya, price actionnya ya, price actionnya, di mana Anda buy, di mana Anda sell, di situ tepatnya. Jangan sampai Anda di buy tiba-tiba Anda langsung nge-sell ya. Jadi lebih cenderung jangan sampai teman-teman itu berbuat salah di dalam sebuah menganalisa market. Jadi di sini teman-teman paham bahwasanya kenapa saya tarik line garis, line chartnya, supaya teman-teman bisa mengetahui mana yang lower low-nya, mana di sini SNR-nya. Jadi SNR kalau saya tarik di sini ya, coba kita lihat. Nah, di sini ini adalah titik SNR. Nah, di sini ada lagi SNR-nya. Nah, kalau kita geser lagi ke sini, dia menyentuh ini. Sebetulnya ada ini yang terbesar lagi di belakang sini ya, yang terdekat. Kenapa dia sini berbalik arah ke bawah lagi? Ya karena di sini ada SNR. Jadi dia tidak mampu menembus itu. Nah, sama halnya ini menembus tapi mengepreng aja. Di sini memang ada ini ya, SNR. Jadi begitu dia menembus itu, dia ke sini lagi ya, dia langsung turut terjun ke bawah, dia membentuk pijakan-pijakan yang lain. Jadi begitulah kita menentukan mau ke arah mana market itu ya teman-teman. Jadi kenapa harus memberikan sinyal yang seperti itu? Karena supaya kita mudah menganalisa market, itu saja ya, supaya kita tidak perlu bingung gaya apa, gaya mana yang perlu kita pakai. Jadi sesederhana ini yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, supaya kita itu lebih paham untuk menganalisa. Jadi di sini juga perlu teman-teman ketahui, harus teman-teman paham yang namanya SNR ya. Ini adalah pelajaran basic untuk pemula. SNR ini adalah setiap kenapa kita harus belajar dari sini? Karena setiap mereka pasar itu ingin naik, pasti dia melalui ini, dan pasti ada tendangan ke bawah ya kan. Jadi contohnya ini dia tendang ke bawah, tendang ke bawah. Jadi sama kalau kita lihat ya kan. Jadi ini kan sebenarnya dia membentuk higher high, terus dia lewat di break ya kan. Ini yang di break dia. Jadi patokan kita ini di break dia, berarti kan ini masih sell teman-teman, di break dia. Jadi kapan kita ngambil, bukan kita sell di sini tidak, atau sellnya di sini tidak, enggak di situ teman-teman. Kapan dia sell? Ya ketika dia pullback kembali ke atas lagi. Contohnya ini di sini. Kita sell di sini ya, dapatnya sedikit memang. Terus naik lagi dia memang. Kita sell lagi di sini ya, turun dia ke bawah. Terus pullback lagi dia. Kita sell di sini, janganlah ya kan, karena terlalu dekat atau mungkin kita sell dari sini ke sini. Ya sampai memang. Nah, tiba-tiba naik, kita tungguin. Wah, di sini dia ternyata. Kita sell. Jadi gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita menganalisa sebuah market itu penuh dengan keburu-buru ya. Kalau buru-buru cenderung banyak teman-teman kita yang trading itu sangat buru-buru untuk menentukan open posisinya. Oke. Saya rasa mungkin itu aja dulu teman-teman ya. Semoga bermanfaat dengan hal yang simple dan trading simple ini, sehingga teman-teman semua bisa mengerti bahwa arah market itu ke arah mana. Oke, mungkin itu saja dulu semuanya. Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk subscribe channel ini dan like. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain, supaya kita trader-trader Indonesia memperoleh
ibaratnya pengalaman-pengalaman yang sama di dalam trading, supaya kita menjadi trader yang cerdas ya teman-teman, untuk trader yang cerdas. Oke, mungkin itu aja dulu buat teman-teman semua, semoga bermanfaat dan salam sukses selalu. Bye bye.